Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Anak-anak semua yang berbahagia, berikut ini saya sampaikan beberapa hal terkait materi uji performa untuk mapel PAI kelas 9. Di ujian praktek atau uji performa ini nanti ada 3 hal yang akan diujikan. Pertama adalah aspek membaca, yakni membaca Al-Quran atau ayat yang sudah ditentukan. Silakan nanti Anda pilih 2 di antara 12 ayat atau surat berikut ini. Ada Al-Mujadilah ayat 11, Ar-Rahman 33, An-Nisa 146, Al-Baqarah 153, kemudian ada Ali Imran 134, Al-Furqan 63. Selanjutnya ada Al-Isra 2627, An-Nahl 114, Az-Zumar 53, An-Najm 39 sampai 42, Ali Imran 159 dan Al-Hujurat ayat 13. Nah, nanti yang menjadi fokus penilaian adalah tartil, makhraj dan tajwidnya. Jadi ini yang nanti untuk bisa diperhatikan, membaca ya 2 ayat atau 2 surat dari 12 tersebut. Kemudian setelah membaca ada aspek menghafal. Ada 18 surat yang silakan bisa dipilih 3 di antaranya dari Al-Lahab sampai dengan Ad-Duha. Silakan dipilih, dicermati 3 di antaranya. Ini nanti menjadi praktek yang kedua, yakni hafalan, yang dinilai pun masih sama ya, tartil, makhraj dan tajwid. Untuk hafalan mestinya ada kelancaran ya, nanti aspek kelancarannya juga dinilai. Nah, setelah membaca dan menghafal selesai, nanti yang menjadi materi uji praktek berikutnya adalah praktek ibadah, yakni pertama mempraktekkan tayamum, kemudian praktek wudhu, praktek sholat. Yang dinilai untuk tayamum adalah bacaan, maksudnya bacaan niat ya, kesesuaian rukun, kemudian ketepatan gerakan dan sikap. Hal yang sama juga berlaku di praktek wudhu. Nanti ada bacaan, kesesuaian rukun, ketepatan gerakan dan sikap. Sholat apalagi nanti yang dinilai adalah bacaan dan gerakannya, termasuk sikapnya. Ini yang perlu diperhatikan. Nah, saya akan sampaikan beberapa contoh bacaan ayat yang mungkin bisa menjadi bahan belajar kalian. Ini saya contohkan, misalnya Anda pilih Quran surat Al-Mujadilah ayat 11, maka bisa ditirukan bacaan berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Untuk yang masih memerlukan teks Latinnya, ini saya sertakan. Nanti silakan dibaca teks Latinnya ya, bisa diulang-ulang. Kemudian saya contohkan yang kedua, misalnya Anda pilih ayat yang kedua, yakni Ar-Rahman ayat 33, cukup pendek ayatnya, maka bacanya seperti ini, dari ta'awudz sama basmalah sama ya. Kemudian ayatnya,
Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqdaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Oke, ayatnya cukup pendek. Saya sertakan pula latinnya, silakan diperhatikan cara bacanya. Kemudian contoh yang ketiga dari ayat yang perlu dibaca, saya contohkan misalnya Ali Imran ayat 34. Ini pilihan yang kelima. Ayatnya alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Itu kalau Anda pilih Ali Imran ayat 34. Untuk selebihnya nanti silakan Anda cermati, Anda pilih ayat yang sekiranya mampu untuk dibaca dengan tartil, dengan bacaan yang benar. Masih ada 9 pilihan lain selain yang sudah saya sampaikan tadi. Ini aspek bacaan. Kemudian untuk hafalan, misalnya Anda pilih surat Al-Ma'un ya, ayat 1 sampai 7. Maka nanti dibaca tanpa melihat tulisannya. Ini sebagai latihan saja. Surat Al-Ma'un saya akan membacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Kurang lebih demikian untuk bacaan Quran surat Al-Ma'un ayat 1 sampai 7. Kemudian pilihan yang berikutnya, misalnya Anda pilih yang ke-12 surat Az-Zalzalah ayat 1 sampai 8. Maka silakan nanti dibaca tanpa melihat tulisannya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Itu contoh surat yang perlu dihafalkan. Silakan nanti Anda tentukan pilihannya di antara 18 surat yang tadi. Intinya apapun pilihan Anda, silakan diperhatikan cara bacanya, kemudian hukum-hukum tajwidnya, supaya nanti bisa tepat bacaannya. Nah, kemudian untuk praktek sholat termasuk tayamum dan juga wudhu, nanti rencananya dilakukan secara berkelompok 4 orang. Untuk sholatnya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, di antara 4 orang itu tentukan 1 orang yang akan bertindak selaku imam. Kemudian yang kedua, sepakati sholat yang akan dikerjakan, apakah subuh, zuhur, maghrib, isya atau asar, karena ini berpengaruh di niatnya. Kemudian sepakati pula surat yang akan dibaca setelah Al-Fatihah, nanti mau membaca surat apa misalnya, itu 4 orang itu bersepakat. Kemudian samakan bacaan rukuk, i'tidal, sujud dan seterusnya, termasuk tahiyat, termasuk baca sayyidina kah atau tidak. Nah, itu nanti disamakan supaya pada saat praktek itu 4 orang itu tidak mengalami
kendala. Jika bisa disamakan, kalau ternyata satu kelompok itu ada satu atau dua orang yang berbeda dan tidak bisa disamakan, ya nanti akan disimak secara terpisah. Nah, ini beberapa hal yang terkait ujian praktek atau uji performa Mapel PAI tahun ini. Silakan untuk dicermati dan juga disiapkan sebaik-baiknya. Sampai jumpa di saat nanti uji praktek. Selamat belajar, semoga sukses selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.